Shalom, saudaraku pencinta renungan The Message. Selamat pagi semuanya. Saya teringat di dalam pernyataan yang mulia Tuhan Yesus kepada setiap jemaat di kitab Wahyu yang berkata, "Menanglah kamu seperti aku menang." Kalimat ini menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya, berarti saudaraku ada perjuangan yang harus kita alami sebagai orang percaya supaya kita memiliki atau mendapatkan kemenangan itu. Karena memperoleh mahkota kemenangan itu bukanlah hal yang mudah loh saudaraku. Maka dari itu orang percaya harus masuk ke dalam sebuah pertandingan. Beberapa waktu yang lalu di dalam renungan pagi saya katakan sebuah pertandingan yang bergengsi atau perlombaan bergengsi. Sehingga melalui renungan ini kita bisa menyadari bahwa saudaraku, orang percaya berada di dalam gelanggang pertandingan yang memang harus diselesaikan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Dari kalimat Paulus ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan mahkota harus ada perjuangan. Untuk mendapatkan mahkota harus menyelesaikan pertandingan. Di dalam Lukas 13 ayat 24, ketika ada orang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Tuhan berkata, "Berjuanglah." Kalimat berjuanglah ini boleh saya artikan, Tuhan mungkin mau ngomong begini, bertandinglah. Selesaikan pertandinganmu. Bertarunglah di dalam pertandinganmu. Betul saudaraku? Karena di dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi untuk memperoleh mahkota kebenaran, untuk bisa diakui bahwa kita telah melakukan kebenaran, sama dengan melakukan kehendak Bapa itu, kita harus berjuang dan berlomba. Kita harus berjuang memasuki perlombaan yang diwajibkan itu sampai tuntas. Amin saudaraku. Sampai akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus berkata, "Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik." Di dunia ini ada banyak pertandingan dalam hidup kita ini. Tetapi tidak semua pertandingan yang baik dan tentu tidak wajib. Bahkan mestinya tidak boleh dibuat wajib. Ngerti ya saudaraku ya? Pertandingan yang wajib adalah pergumulan bagaimana kita memiliki kehidupan yang bisa dikatakan sesuai dengan seleranya Allah. Sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan kesucian Allah. Itulah pertandingan yang wajib. Sehingga mendapat pengakuan, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kan kita kejarkan itu saudaraku. Betul kan? Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal." Kita yang harus merebut, bukan pasif mendapat hidup yang kekal. Kita yang harus merebut hidup kekal kita. Maka jangan saudara berpikir percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis dapat hidup kekal hadiahnya. Enggak loh saudaraku. Ya, karena Paulus sendiri menuliskan, "Bertandinglah supaya dapat merebut hidup yang kekal." Berarti tidak otomatis, tapi harus diperjuangkan, diperebutkan. Kata kerja itu. Sejak hidup di bumi, seharusnya seseorang sudah punya tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian. Maksudnya pastor gimana? Gini saudaraku, kalau orang tidak mempersoalkan kekekalan,
Dimulai dia hidup di bumi ini, dia sudah tidak peduli dengan apakah tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian. Wah, itu bahaya, saudaraku. Kita harus peduli, amin gak, saudaraku? Kita harus melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan atau kematian di dalam diri kita. Seperti Paulus itu yang berjuang untuk memiliki kebenaran Tuhan. Dia berjuang dan dia bisa memperoleh mahkota kebenaran. Sejak di bumi telah tersedia bagiku, kata Paulus. Itu tanda-tanda kehidupannya sudah nampak. Dia tahu bahwa aku memiliki tanda-tanda kehidupan ketika aku mengiring Yesus. Itulah yang menjadi kemuliaan di dalam kerajaan surga. Saudaraku, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dan surat Yakobus sebagai mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Sejak di bumi sudah tampak kebenaran, kemuliaan, dan hidup sebagai anak-anak Allah yang nanti layak menerima mahkota kehidupan. Kalau seseorang tidak peduli kebenaran dan berbuat semaunya sendiri, maka orang itu tidak bisa diajar lagi. Maka dia tidak layak menerima kemuliaan. Dia tidak layak menerima hidup kekal. Tapi kalau kau dan saya peduli untuk mengerti kebenaran, peduli untuk belajar apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita sudah memiliki kemuliaan sejak di bumi. Tapi faktanya hampir semua orang belum, saudaraku, karena mereka menaruh kemuliaannya kepada uang, kepada kehormatan, pangkat, rumah, mobil, handphone, penampilan, arloji, sepatu, dan masih banyak lagi hal-hal fana di dalam hidup mereka, perhiasan dan sebagainya. Sejak hidup di bumi harus tampak kebenaran berstandar Tuhan Yesus yang kau dan saya kenakan. Itu nilai kemuliaan seseorang. Itu tanda kehidupan seseorang di kekekalan nanti. Itulah yang saya sebut dengan sari dari kekristenan yang sejati. Sari atau inti atau core, inti dari kekristenan sejati. Jadi kekristenan itu bukan sekedar keyakinan, tetapi pengalaman konkret yang dijalani, yang dirasakan, yang dilalui secara real. Dari kehidupan yang mengalami dan menjalani kekristenan yang benar ini, yang sama artinya dengan mengerjakan keselamatan, maka lahirlah buah-buah roh dalam hidup kita. Lahirlah kepastian masuk surga dalam hidup kita. Lahirlah kehidupan yang benar di dalam hidup kita. Dan kehidupan kita layak untuk memperoleh mahkota. Maka untuk itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudaraku. Tinggalkan dosa, belajar firman, tekun berdoa tiap hari. Jangan kumpul sama orang-orang toksik. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka gosip. Jangan suka kumpul sama orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Jangan kumpul sama orang-orang yang murtad. Jangan kumpul sama orang-orang yang matre dan hedon. Kenapa pastor ngomong begitu? Itu akan menjauhkanmu dari kehendak Allah. Kamu lari ke Tuhan itu setengah mati, tapi kamu ninggalin Tuhan itu gampangnya setengah mati. Kalau salah kumpulan sedikit saja, habis hidupmu. Maka tiap hari kau harus bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang tidak membawamu kepada kebenaran Allah, yang tidak membawamu untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela itu, maka jauhi semuanya itu. Karena kau akan jauh-jauh dari pintu surga kalau kau dekat dengan orang-orang yang mencela Allah. Jangan merasa sudah memiliki kepastian keselamatan hanya karena bisa berbicara tentang keselamatan. Karena faktanya jemaat hari ini yang sudah terbiasa dengan keyakinan dan
akhirnya itu dinyatakan sebagai standar moral umum saja buat mereka. Meskipun mereka tidak mencapainya terus. Yakin aku selamat? Aku pasti benar-benar selamat kalau ngomongan begitu di gereja. Itu salah loh saudaraku. Itu udah kesalahan yang berlangsung berabad-abad di dunia kekristenan. Paulus berkata bahwa mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan, hakim yang adil. Ada kata hakim yang adil. Artinya boleh saya katakan begini, hakim yang adil itu hakim yang teliti, hakim yang pasti kritis, hakim yang pasti ada perhitungannya. Perhitungannya itu berdasarkan tatanan pribadi Allah yang adil, yang tidak berkompromi itu. Jadi Allah pasti tidak sekedar menentukan, tapi menilai rapi, teliti, dan kritis. Dan tatanan itu ada dalam diri Allah. Maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 disebutkan bahwa Allah menghakimi tanpa memandang muka, tidak menghormati siapapun, tidak pilih kasih, tidak memandang rupa, tidak melihat orang, tapi memandang perbuatannya. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana penilaian sang hakim yang adil kepada kita hari ini? Karena hal itu sangat menentukan apakah kematian kita bermartabat atau tidak di mata Allah. Maka sebelum saya tutup renungan ini, sekali lagi kita harus memeriksa, kita harus melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian di dalam diri kita semenjak kita hidup di bumi ini. Amin, saudaraku ya. Milikilah perasaan yang benar-benar krisis bahwa aku harus benar di mata Allah. Dimulai dari hari ini, aku harus benar-benar hidup sampai di kekekalan. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati langkah hidupmu hari ini. GSK Rehoboth, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.